Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul penundaan waktu. Ketika manusia melakukan penundaan waktu, entah itu sengaja maupun tidak disengaja, kadangkala orang akan berkata, "Oh, dia itu mungkin lupa." Atau yang tidak enak lagi, ada orang yang berkata, "Ah, memang orang itu lelet." Namun jika Tuhan yang melakukan penundaan waktu, maka kita tidak boleh berkata bahwa Tuhan itu lupa. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah lupa dengan setiap janji-janjinya. Keluaran pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 berkata demikian. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan ini kepada bangsa Israel, akan memberikan tanah Kanaan supaya menjadi milik bangsa Israel. Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan dan menduduki tanah Kanaan. Tapi untuk janji itu digenapi, ada penundaan waktu yang dilakukan oleh Tuhan, dan ini membutuhkan waktu lebih kurang 400 tahun. 400 tahun Tuhan membiarkan Israel diperbudak oleh Mesir. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan melihat penderitaan, erangan bangsa Israel selama lebih kurang 400 tahun. Tapi Tuhan seolah-olah tidak segera menolong bangsa Israel pada waktu itu. Sekali lagi, melainkan Tuhan melakukan penundaan waktu. Ada penundaan waktu yang dilakukan oleh Tuhan. Israel harus menunggu 400 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Mengapa demikian? Latar belakang bagaimana Israel bisa meninggalkan Kanaan pada waktu itu bermula karena ada kelaparan yang terjadi di Israel pada waktu itu, sehingga Yakub dan anak-anaknya harus meninggalkan Kanaan menuju ke Mesir. Ya, pada saat Yakub dan anak-anaknya yang menjadi cikal bakal bagi bangsa Israel, ketika mereka meninggalkan Kanaan, maka Kanaan ini dikuasai oleh orang-orang Amori. Orang-orang Amori adalah satu bangsa yang jahat, satu bangsa yang bejat, dan tentunya tidak mudah bagi Israel untuk menghadapi Amori. Tidak mudah bagi Israel untuk apa? Untuk bisa merebut kembali Kanaan. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan Israel diperbudak oleh Mesir lebih kurang 400 tahun. Tuhan izinkan Israel menjadi budak Mesir, kerja rodi, menjadi orang-orang yang berotot agar mereka nantinya siap untuk menghadapi orang-orang Amori yang jahat, yang kuat, dan yang bejat. Agar orang-orang Israel siap untuk merebut kembali Kanaan dari tangan orang-orang Amori. Kadangkala Tuhan pun membiarkan kita lama berada dalam masa penantian. Kadangkala Tuhan melakukan penundaan waktu untuk menjawab doa saya dan saudara, untuk menolong kita. Itu bukan berarti Tuhan lupa. Itu bukan berarti Tuhan lelet. Tapi Tuhan sedang mempersiapkan saya dan saudara untuk mampu menghadapi tantangan yang lebih besar, tantangan yang lebih berat di hari-hari ke depan. Jangan pernah beranggapan Tuhan lupa. Jangan pernah beranggapan Tuhan itu lelet saat dia melakukan penundaan waktu bagi saya dan saudara. Terkadang Tuhan biarkan kita lama berada dalam kondisi yang tidak enak, sampai waktunya Tuhan sendiri yang akan menyingkapkan maksud dan rencana Tuhan bagi saya dan saudara. Hingga pada akhirnya
saya dan saudara dapat berkata, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hingga akhirnya kita dapat berkata penundaan waktu yang Tuhan lakukan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.